Seperti yang kita lihat, objek wisata Swarga di ini yang terletak di bawah kaki Gunung Kerinci, sejauh kita memandang itu sangat-sangat indah. Di mana di sekitar pegunungan yang sangat memukau, awan yang begitu indah, lalu dilengkapi dengan sawah-sawah yang memperindah, mempercantik lagi pemandangan di tempat ini. Lalu tak kalah juga di sini cuaca sangat mendukung karena di sini sangat sejuk, sangat menyegarkan. Jadi kita merasakan kenyamanan yang ada di tempat ini seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah wa syukur ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Tentu rasa kesyukuran kita itu selalu tercurah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena limpahan rahmat dan karunia-Nya Allah itu sangat sayang kepada hamba-hambanya. Maka oleh karena itu, salah satu tujuan penciptaan alam itu adalah bagaimana sebagai manusia kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah dan sadar betul bahwa kita diciptakan adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan penciptaan alam dari Allah Subhanahu wa taala akan dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu adalah ada. Tidak mungkin alam ini ada kalau tidak ada yang menciptakan. Tidak mungkin dunia ini ada kalau tidak ada yang menciptakan. Maka oleh karena itu, kalau Allah saja dikatakan sebagai Sang Khalik, maka yang diciptakan oleh Allah itu adalah makhluk. Dan yang dikatakan makhluk itu adalah masyiwahullah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita berada di satu alam yang sangat luar biasa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu alam Kerinci. Nah, sehingga ada satu ungkapan terhadap alam Kerinci yang terletak di Kabupaten Kerinci ini adalah bahwa Kerinci itu adalah seperti sekepal tanah sorga yang dicampakkan ke alam ini. Nah, oleh karena itu kita melihat bagaimana keindahan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Gunung Kerinci itu yang tertancap sehingga menambah keindahan alam Kerinci ini. Sehingga alam Kerinci ini begitu sejuk, udaranya sangat luar biasa. Di sekitar, di bawah bukit Gunung Kerinci itu adalah kebun-kebun teh yang sudah ratusan tahun itu ditanam. Dan Kabupaten Kerinci ini itu adalah salah satu penghasilannya adalah teh. Maka di sana kita nanti akan melihat ada pabrik teh yang skalanya adalah skala internasional. Nah, oleh karena itu alam yang Allah ciptakan di Kerinci ini, yang kita berada sekarang ini kecamatannya adalah tepat pada Kecamatan Gunung Tujuh, kabupatennya adalah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Ini sangat luar biasa. Dan banyak sekali destinasi ataupun objek-objek wisata. Sehingga banyak para turis mancanegara maupun turis-turis lokal itu berkunjung ke sini untuk menyaksikan bagaimana keindahan alam
Kerinci ini. Sehingga kalau kita umpamanya menyaksikan betapa terhamparnya itu kebun-kebun teh yang sangat luar biasa, kemudian di pinggir-pinggir kebun teh itu kita menyaksikan rumah penduduk, tempat tinggalnya penduduk-penduduk. Nah, oleh karena itu, para pemirsa di mana saja berada yang dapat menyaksikan video kita ini adalah merupakan satu kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat meningkatkan keyakinan kita kepada Allah, yang dapat meningkatkan ketauhidan kita. Betapa tidak bahwa memang benar apa yang diungkapkan oleh baginda Rasul, bahwa Allah itu adalah cantik, Allah itu adalah bagus, Allah itu adalah indah, dan Allah itu suka kepada yang indah-indah, dan Allah itu suka kepada yang cantik-cantik. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, di mana saja berada, mari kita selalu meningkatkan keyakinan kita kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kepada kita, mencurahkan nikmatnya kepada kita yang sangat luar biasa untuk kebutuhan kita sehari-hari, maka tentu kita harus meningkatkan rasa syukur kita, harus kita tingkatkan rasa terima kasih kita juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita coba menyaksikan keindahan-keindahan di tempat-tempat yang lain. Nah, dari sini saudara-saudaraku, kita dapat menyaksikan satu keindahan itu. Betapa tidak, kalau umpamanya kita menyaksikan di daerah-daerah lain, banyak kita saksikan destinasi wisata, maka lokasi yang sedang kita tempati sekarang ini adalah itu yang objek wisata yang diberi nama dengan Swarga. Nah, Swarga ini di satu ketinggian yang kemana saja kita melihat akan kelihatan. Maka di sini dikelilingi oleh bukit-bukit, gunung-gunung. Sehingga kita melihat bahwa begitu indahnya. Dan di sini juga ada homestay, katakanlah tempat-tempat penginapan, dan ini adalah disewakan oleh pemilik daripada Swarga ini, sehingga nanti kita akan menyaksikan bagaimana supaya kalau kita mau menginap di sini, ini sangat luar biasa. Tetapi jangan lupa saudara-saudaraku, bahwa apabila umpamanya kita akan menginap di sini, harus mempersiapkan diri. Kenapa? Karena cuaca yang sangat luar biasa dingin, ini di siang hari seperti ini saja dinginnya sangat luar biasa. Apalagi sampai umpamanya kita harus nginap di sini, harus tidur di sini umpamanya. Maka akan kita rasakan bagaimana sejuknya, bagaimana dinginnya di bawah kaki Gunung Kerinci yang sangat luar biasa ini. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ini kita menyaksikan betapa banyaknya para pengunjung-pengunjung yang berlibur saat ini, karena ini baru saja mulai dibuka setelah kita mengalami pandemi COVID-19, sehingga kita harus melakukan distancing, harus menjaga jarak dan segala macam, objek-objek wisata dibatasi. Nah, pada akhirnya sekarang sudah mulai dibuka dan kita saksikan betapa indahnya sakti alam Kerinci ini. Sehingga saking saktinya,
orang yang sudah pernah ke Kerinci ini, kalau nanti Anda juga salah satu yang akan tinggal di Kerinci ini. Nah, kita lanjut perjalanan kita, walaupun di tempat yang sama. Kenapa? Karena kita melihat sekarang ini, semakin agak sore dan agak siang ya, semakin siang, maka pengunjung akan semakin ramai. Dan destinasi ini akan semakin banyak dikunjungi oleh para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Nah, kenapa? Karena merasakan kesejukan di sini sangat luar biasa. Nah, kita akan coba salah satu bertanya kepada yang ada di sini, yang selalu berkunjung di sini. Ini saudara kita Bapak Rapi Muswandi. Beliau yang mengajak kita ke sini, sehingga nanti mungkin beliau karena sudah beberapa kali ke sini bisa menjelaskan keindahan-keindahan ini sebagai bukti nyata bahwa destinasi wisata di alam Kerinci ini memang mengasihkan. Assalamualaikum Pak Rapi Muswandi. Kira-kira menurut Pak Rapi Muswandi, objek wisata di Kerinci ini bagaimana kira-kira? Seperti diketahui, untuk objek wisata di Kabupaten Kerinci ini sangat indah sekali. Jadi untuk saudara-saudara yang ingin berkunjung ke Kabupaten Kerinci, jangan lupa untuk singgah di setiap objek wisata yang ada di Kabupaten Kerinci. Karena setiap objek wisata memiliki kelebihan di suatu tempat yang ada di objek tersebut. Oh, jadi begitu ya. Jadi objek wisata di sini memang sangat diminati ya. Ini banyak pengunjungnya kira-kira dari mana saja? Dari luar daerah Kerinci ini kira-kira? Kebanyakan mungkin dari Jambi, Bangko, kemudian dari Sumbar, Pesisir, Labu, Solo, dan sebagainya. Oh iya gitu. Ada dari provinsi lain enggak kira-kira? Ada mungkin dari Bengkulu. Oh juga ya. ada. Oh, iya. Baik. Jadi begitu kita melihat keindahan-keindahan di sini yang sangat diminati ya. Nah, kita akan coba barangkali mewawancarai satu pengunjung di sini barangkali. Kita akan coba melihat ya. Kita akan coba turun ke bawah. Raudatul Lutfiyah, bagaimana menurut Raudatul Lutfiyah, objek wisata keluarga ini yang terletak di Gunung Tujuh di bawah Gunung Kerinci ini? Seperti yang kita lihat, objek wisata Swarga di ini yang terletak di bawah kaki Gunung Kerinci, sejauh kita memandang itu sangat-sangat indah. Di mana di sekitar pegunungan yang sangat memukau, awan yang begitu indah, lalu dilengkapi dengan sawah-sawah yang memperindah, mempercantik lagi pemandangan di tempat ini. Lalu tak kalah juga di sini cuaca sangat mendukung karena di sini sangat sejuk, sangat menyegarkan. Jadi kita merasakan kenyamanan yang ada di tempat ini seperti itu. Saudara-saudaraku, di mana saja berada, ini semakin sore kita menyaksikan semakin ramainya pengunjung di objek wisata ini, karena memang kalau kita berada di lokasi ini sangat, kemanapun mata akan kita arahkan itu akan terasa indah, seolah-olah kita dimanjakan dengan dengan baik umpamanya tempat berdomisili, kemudian ada kebun teh yang terhampar, dan di sana ada kita lihat Gunung Tujuh, dan di belakang kita
ini ada Gunung Kerinci, walaupun kita melihat ada separuhnya diselimuti oleh kabut seperti itu. Tapi kalau umpamanya ini cuacanya agak cerah, ini sedikit agak mendung, maka kita akan menyaksikan betapa indahnya Gunung Kerinci, ya. Dari dekat kita menyaksikan betapa indahnya Gunung Kerinci itu, sehingga wajar Gunung Kerinci adalah gunung yang tertinggi di Sumatera, ya. Nah, dengan kita melihat dan menyaksikan secara langsung dan merasakan kesejukan daripada udara yang ada di sini, ini sangat memanjakan kulit-kulit kita. Sehingga wajar kalau memang ini merupakan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita memang harus selalu bersyukur kepada Allah. Kita harus selalu berterima kasih kepada Allah bahwa Allah sudah menciptakan alam ini dengan begitu indah. Wajar kalau Allah itu merupakan sang pencipta dan tidak ada yang mampu untuk menandingi dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa di mana saja berada, mudah-mudahan ini dapat menjadi bahan bagi kita untuk menintrospeksi diri, untuk selalu bermuhasabah bahwa memang tiada yang berhak untuk disembah kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu pertemuan kita, dan kita akan akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan hadir ke Sakti Alam Kerinci, sekepal tanah sorga yang dicampakkan ke Alam Kerinci ini.